Kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023 dan akhirnya kita sudah menyentuh round ke-15. Kita akan ke tanah Spanyol, lebih tepatnya di Valencia untuk sirkuit Ricardo Tormo di final round kita, final battle untuk Agung Tata Mandiri Championship 2023. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga ada Om Ferandoli selaku director dan juga kamera director ya di balapan kita. Final race kita nih di musim kali ini. Dan ya, hari ini seperti biasa kita akan balapan di kelas M2 untuk M2 PlayStation maupun di M2 PC nantinya. Dan seperti biasa juga akan dibuka oleh kelas M2 PlayStation yang tadi mungkin sudah sempat kita lihat dari rider line up yang akan membalap pada hari ini. Sedikit fun fact, hari ini kita akan ada wildcard untuk kelas M2 PlayStation yang dimana dia adalah pembalap dari Asia Talent Cup 2021. Jadi ini akan hadir sebuah atau seorang pro rider di real life yang akan turun langsung ke track virtual kita di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan ya, Valencia selalu menjadi track penutup yang luar biasa. Sekarang pun, meski untuk di kelas M2 PlayStation ini bisa dibilang udah tinggal celebration race aja ya. Untuk perebutan posisi kayaknya udah susah untuk dikejar karena jarak paling dekat pun itu ada di antara Om Malam Gaming dan juga Lucien Smith. Kayaknya ini terpaut kurang lebih 40-an poin. Itu udah ya bisa dibilang butuh 2 atau 3 round lagi lah untuk bisa battle perebutan posisi tersebut. Tapi ya, it is what it is. The fight is still on untuk race hari ini. Tentunya podium masih ingin diraih oleh setiap pembalap yang sebentar lagi akan balap di Ricardo Tormo. Dan ya, sebelum kita mulai balapan, kita berterima kasih dulu kepada Agung Tata Mandiri yang sudah mendukung Agung Tata Mandiri Championship 2023 tentunya, serta ada MGPI dan juga Indo Motor Racing selaku media partner kita. Dan ya, kita akan lihat dulu untuk klasemen sementara atau mungkin bisa dibilang klasemen akhir ya sebelum ada pertukaran atau penambahan poin nantinya, yang dimana untuk M2 PlayStation dipimpin dengan sangat hebat oleh tabrak lari sampai ke round 15 kali ini dengan total 308 poin dan tentunya akan bertambah lagi sampai di second flag nanti. Afiq 8 mengisi posisi kedua dengan 252 poin dan juga Malam Gaming di posisi ketiga dengan 210 poin. Mengisi posisi keempat ada Lucien Smith dengan 175 poin dan juga Ricard Perdana dengan 152 poin mengisi posisi kelima. Di posisi ke-6 ada Faris 99, Fitra Mertens untuk posisi ke-7, Sandi Firdaus posisi ke-8 dan juga ada Nageka 02 di posisi ke-9. Itu dia untuk klasemen kita di M2 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship 2023 sampai round ke-14 kemarin. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk race yang dimana untuk starting gridnya dipimpin oleh Ricard Perdana 83 dengan fast lap di 1 menit 32,2 detik. Ada Afiq 8 di posisi kedua dengan 132,4 dan juga Lucien Smith di posisi ketiga dengan 132,6. Ini gapnya tipis banget ya di 132 semua dengan gap hampir 0,2 detik antara dari di posisi 1, 2 dan juga 3. Untuk posisi keempat ada tabrak lari yang sayang sekali tidak berhasil mengikuti qualifying kemarin di kelas M2 PlayStation. Lalu juga di posisi kelima ada Om Malam Gaming serta Fahri 99 yang akan start dari posisi ke-6 di row kedua. Dan untuk wildcard kita mungkin juga akan start dari posisi ke-7, dari posisi 8 nampak, karena Vitor Martins akan balapan juga di posisi ke-7. Untuk starting gridnya ada Azrian Deo, ini dia wildcard kita yang ada start di posisi 8, serta ada Nageka 02 yang mungkin nggak tahu nih bakal start atau enggak, tapi kalau start kayaknya akan start di posisi ke-9. Dan itu dia starting grid kita di M2 PlayStation yang mungkin hanya akan ada 8 rider ya karena Nageka yang sudah absen dari beberapa balapan sebelumnya. Sayang sekali, tapi ya it is what it is. Dan tentu saja untuk pemilihan ban kayaknya kalau kita lihat dari cuaca di belakang akan berjalan dengan dry race, kondisinya cerah juga, jadi penggunaan slick tires ini akan sangat-sangat dibutuhkan. Dan kayaknya ini penggunaannya akan di medium hard atau mungkin ada yang cukup berani pakai soft medium. We'll see untuk para pembalap yang sekarang sudah kembali di starting grid. This is for M2 PlayStation, the final race, the celebration race mungkin bisa kita bilang, tapi tentunya the battle is on. Semuanya ingin finish di posisi terbaik meskipun poin sudah mungkin agak sulit untuk diraih. Dan ini dia, red lights are on. This is the final battle untuk M2 PlayStation and off the grid we go. Ricard Perdana dari pole position. Nampak ya Afiq 8 memiliki start yang lebih baik lagi, going on side by side, going on into turn 1, back on the stretch. This is Afiq 8 memasuki posisi pertama, 3 wide langsung Om Malam Gaming up from the outside, tapi tentunya akan melebar karena tidak ada traksi untuk bisa masuk ke line sebelah kiri. Sementara itu kita lihat perpindahan posisi bagi Lucien Smith yang berhasil naik ke posisi pertama dan juga Azrian yang sekarang naik ke posisi kelima menggeser Fitra Martins serta Afiq 8 yang sayang sekali nampaknya harus melebar barusan
di beberapa tikungan sebelum sektor 1 berakhir. Ini dia pembalap dari Idemitsu kita, Azrian Deo di posisi keempat mengejar Om Alam Gaming. A nice move dari Azrian yang berhasil melakukan pressure kepada Om Alam Gaming dari KTM up from the outside. Itu dia di sebelah kiri wildcard kita di final race kali ini untuk Valencia yang sementara ini menempati posisi keempat. What a nice start dari Azrian yang sekarang naik lagi ke posisi ketiga. Nice movement, nice tag, bahkan belum di pertengahan lap pertama. Dan sekarang baru nih menyentuh ke pertengahan lap pertama, Petra Martins nampaknya ada di posisi kelima dan Afiq 8 yang entah kenapa nampaknya cukup kesulitan di 1, 2 dan menuju sektor ketiga. Karena sekarang kita lihat ada di pos 5. Sayang sekali kontak terjadi antara Vicky 8 dan juga Petra Martins barusan, dan nampaknya full throttle barusan dari Petra Martins mengakibatkan motornya wheelie dan sudah harus kehilangan posisi. Di posisi ke-6 sekarang dengan gap 8 detik, sangat-sangat jauh sekali dari posisi kelima. Meanwhile, Ricard Perdana di posisi pertama ada di posisi terdepan, di belakang ada Lucian Smith untuk posisi kedua dan juga Azrian di posisi ketiga. Three wide battle is going on into turn 1. Kita akan lihat apakah Ricard Perdana cukup kuat untuk bisa menahan laju dari Lucian Smith di posisi kedua. Going on to turn 1, hard on the left. Ini adalah salah satu tikungan kiri yang cepat di track MotoGP, dan ya dari tikungan cepat tersebut seringkali para rider melakukan overshoot dan akhirnya harus melebar ke runoff area. Ada battle dari Lucian Smith yang sangat luar biasa agresif, but it is still a nice execution, smooth operation. But counter attack is on. Ricard Perdana up from the inside, going on to the right hander. It is nice move and defense from Lucian Smith, tapi nampaknya masih bisa di counter attack lagi oleh Ricard Perdana, naik lagi ke posisi pertama. Tapi kita lihat Lucian Smith tidak mau mengalah begitu saja, sedikit melakukan kontak barusan terhadap Ricard Perdana yang kita lihat di sebelah kiri layar sedang berusaha fokus semaksimal mungkin di race penutup kali ini yang mungkin bisa menjadi podium bagi dirinya setelahnya. Mungkin ini adalah race yang sangat-sangat potensial untuk bisa berada di posisi depan. Azrian kembali lagi di posisi ketiga, masih ada Om Alam Gaming yang mengejar di belakangnya di posisi keempat. Going on dari chicane. Di sini chicane yang cukup lebar bisa kita bilang mengakhiri sektor kedua. Sayang sekali wobble nampaknya dari Om Alam Gaming. Kita langsung menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak menduga-duga akan terjadi mistakes di lap kedua. Sangat disayangkan sekali dari Om Alam Gaming yang dari tadi kalau kita lihat pace-nya cukup baik, tapi kesalahan kecil seperti itu dimana ia harus wobble di mid entry itu mengakibatkan dan juga memberikan hukuman kepada dirinya sendiri, dan sekarang harus turun ke posisi 5, 2 detik di belakang Fikri 8 yang mengisi posisi keempat. So it's gonna be a big task untuk Om Alam Gaming kembali mengejar ke posisi podium, dimana mungkin trafficnya adalah Fikri 8 yang menjadi target utamanya di posisi keempat. Azrian sementara itu melakukan debut yang sangat baik di final race kali ini, sudah menyentuh posisi podium dan sekarang sedang berusaha mengejar Ricard Perdana serta Lucian Smith demi perebutan posisi pertama, mengakhiri tikungan kedua atau di Duhan Corner yang sekarang kita lihat ada opportunity untuk melakukan tag, tapi nampaknya masih bersabar dan juga luar biasa tenang sekali, tidak terburu-buru untuk melakukan overtake dan langsung saja diberikan window yang sangat-sangat jelas sekali untuk naik ke posisi kedua dari Ricard Perdana yang sekarang harus turun ke posisi ketiga. Dan kita lihat juga kalau di grid sebelah kiri, hampir saja tadi kita lihat slide dari Ricard Perdana yang masuk ke track limits, untungnya masih bisa direcover dan kita lihat kembali lagi, oh no, down, Azrian is down, dan juga Lucian Smith yang harus keluar track menuju gravel, tapi nampaknya masih bisa recover dan juga tidak harus terjatuh. A bad moment untuk Azrian Deo yang sekarang harus turun lagi ke posisi keempat setelah manuver demi manuver yang sangat luar biasa hingga awal lap ketiga barusan, tapi nampaknya harus menelan pil pahit di tikungan keberapa tadi, kayaknya ada di itu sebelumnya kita lihat ada kontak antara Fix 8 dan juga Petra Martins yang sayang sekali harus mengakibatkan Petra Martins turun hingga posisi ke-6, sangat jauh sekali. Dan ya kembali lagi Azrian Deo, it is a bad moment. Afiq 8 juga yang sudah berhasil naik ke posisi podium sekarang kembali terjatuh, atau mungkin baru terjatuh untuk pertama kalinya, tapi kembali lagi harus kehilangan posisi dan memberikan Azrian kembali naik ke podium zone di posisi ketiga. Dan sejauh ini menjadi satu setir rider yang masih mendapatkan atau mempertahankan clear lap, karena bisa kita lihat untuk track limits warning Ricard Perdana menjadi kolektor paling ulung di sini bersama Petra Martins dengan total 4 kali track limits warning. Dan ini dia momen di mana Lucian Smith dan juga Azrian Deo terkena kontak dan juga clash, di mana
Kalau kita lihat di sini memang Azrian sudah mendapatkan inside line ya, tapi mungkin ada Lucian Smith yang tidak sadar akan adanya attack tersebut dan tidak mengantisipasi adanya laju dari Idemitsu di sebelah kirinya. Itu tadi adalah di turn ke-7 menuju turn ke-8, yang dimana memang ini continuous corner ke sebelah kiri, jadi agak sedikit flat out bisa dibilang sebelum masuk ke hairpin di turn ke-8 yang ya pada akhirnya sayang sekali untuk Azrian maupun Lucian Smith harus kehilangan banyak sekali waktu, dimana kalau kita lihat sekarang 1,4 detik bagi Lucian Smith jaraknya ke Ricard Perdana di posisi pertama, yang kalau misalkan ini Ricard Perdana kena track limits warning satu kali lagi dan berujung long lap penalty sama seperti Victor Martins, tentunya akan memberikan disadvantage yang sangat luar biasa besar dan akan mendapatkan long lap penalty. Kalau tidak di-serve akan menjadi 3 second time penalty yang tentunya akan memberikan ia posisi ketiga secara teknis jika tidak di-serve ya. Tapi kita lihat saja, mungkin Ricard Perdana ini memang sudah harus fokus dan juga menjaga ritmenya saja supaya tidak melakukan kesalahan hingga lap terakhir nanti di lap ke-13. Lucian Smith on the attack, full mode, full throttle menuju long straight. Kita lihat sekarang di tail cam dari Ricard Perdana yang sedang melakukan fastest top speednya menuju turn pertama, dan sementara itu di lap keempat nampaknya Azrian Deo memasuki lap kelima berhasil mendapatkan fast lap yang bisa kita lihat indikatornya berwarna merah di sebelah rider numbernya ya. Sangat luar biasa sekali wildcard yang mungkin sayang banget ya baru kita lihat di final round ini. Bener-bener ya kalau kayaknya dari awal-awal balapan udah ikut udah turun mungkin perebutan posisinya bakal ngeri banget ya. Dan ya tanpa kita sadari nampaknya tabrak lari tidak ada di grid untuk PlayStation. Ini saya baru sadar karena tadi kalau kita lihat harusnya masih ada di starting grid dan nampaknya tidak mengikuti race di M2 PlayStation kali ini. Tapi ya tidak menjadi masalah juga karena sebetulnya sejatinya tabrak lari ini memang sudah menjadi champion di kelas M2 PlayStation. Mungkin dia sedang saving energi dan akan push nanti di kelas M2 PC, di mana pertarungan podium untuk klasemennya masih sangat-sangat terbuka antara dirinya dan juga Ryusei serta kalau nggak salah ada Hadir 8 gitu ya. We'll see aja nanti di kelas M2PC, but now kita masih fokus bersama Lucian Smith di posisi kedua dengan gap 0,7 detik sudah closing up dan akan bisa mendapatkan window untuk attack, tapi nampaknya didahului oleh Azrian Deo yang sekarang naik ke posisi kedua dan nampaknya harus melebar di entry, but a nice exit yang akan didapatkan oleh Azrian Deo. Nice racing line dari Azrian yang kita tidak antisipasi. Tadi gue kira dia melebar tapi ternyata memang mencari exit line yang lebih cepat untuk keluar dari tikungan terakhir, dan itu bekerja sangat luar biasa baik meninggalkan Lucian Smith 0,2 detik sekarang dan full on the apex. Kita lihat Azrian Deo melakukan eksploitasi terhadap track dan juga curb sebaik mungkin untuk bisa mengejar Ricard Perdana dan juga menjauh dari Lucian Smith yang ada di posisi ketiga. Dan ini tadi saya mendapatkan info dari Eka Maratika di live chat, katanya Michaels gak bisa ikut race di M2 PlayStation karena sayang sekali sedang padam listrik guys. Jadi ya semoga aja bisa nyala lagi secepat mungkin nanti sampai ke M2 PC karena pertempurannya di klasemen masih sangat sengit sekali. Dan ya back on the battle for the top 3 ada Azrian Deo dan juga Lucian Smith yang sekarang jaraknya masih saling berdekatan. Pertempuran untuk posisi runner up di final race kita untuk Agung Tahta Madrid Championship 2023. From the inside, this is Azrian dan juga Lucian Smith yang sudah tidak mendapatkan celah. Dua-duanya harus melebar. Sayang sekali di tikungan yang sama di mana keduanya terjadi clash, but this is it. Keduanya melakukan mistakes, error, dan juga sekarang harus menelan akibatnya di mana keduanya menyentuh gravel, kehilangan traksi, dan untungnya tidak harus sampai terjatuh. Tapi kita lihat jarak dari Azrian ke posisi pertama sudah terpaut 3,3 detik. Kita lihat tadi nampaknya Azrian yang sudah melebar di entry, mengakibatkan Lucian Smith yang ada di outer line itu juga harus terseret secara tidak langsung. Dan ya pada akhirnya keduanya harus melebar sangat jauh, tapi sayangnya Lucian Smith yang terjebak lebih lama di gravel sekarang tertinggal 2 detik ke Azrian yang ada di posisi kedua. Jadi nampaknya harus dipush lagi nih bagi Lucian Smith mencari lagi pace yang lebih cepat untuk bisa mengejar ke posisi kedua, setidaknya untuk memberikan pressure yang lebih mantap dan juga lebih matang, dan mungkin nanti bisa mendapatkan window untuk melakukan attack. Sementara itu Ricard Perdana yang tentunya mendapatkan nafas yang sangat-sangat segar di posisi pertama dengan gap 3 detik. Ini betul-betul hanya perlu melawan dirinya sendiri, setting pace yang cukup untuk bisa stay on the bike dan juga tidak kehilangan banyak waktu. Ini adalah kunci yang sangat luar biasa penting bagi Ricard Perdana bisa finish di posisi pertama dan juga tidak mendapatkan track limits warning terakhirnya sebelum menjadi long lap penalty. Jadi ya ini fokus is a must untuk Ricard Perdana dan juga bisa
melihat racing line terbaik tapi tidak sampai mengenai track limits warning ya. Sebenarnya itu sangat bisa dilakukan, tapi tentunya pressure is on bagi rekan perdana yang sekarang nampaknya Azrian Deo pun sudah mulai mengejar lagi. Gapnya sudah di 2,5 detik setelah sebelumnya tadi sempat di 3,3 sampai 3,4 detik. Jadi ya udah memangkas 1 detik kurang lebih. Jadi nice lead dari Azrian Deo dan juga Lucian Smith yang kayaknya masih akan tandem sampai lap terakhir. Meanwhile, back again, rekan perdana race leader kita sejauh ini sudah ada di Champaireros atau di turn ke-12 sebelum memasuki downhill di turn 13 dan juga turn 14 di Adrian Campos. Ini dia rekan perdana, so far so good sampai lap ke-7 sudah ada di pertengahan balapan kita dan hanya perlu menyelesaikan setengah lagi dari race pamungkas hari ini. Kita lihat saja apakah rekan perdana cukup kuat untuk stay on the bike sampai final lap nanti, atau mungkin Azrian Deo dan juga Lucian Smith akan push to the limit sampai mengejar ke posisi pertama. Sementara itu untuk posisi 4, 5, 6 nampaknya tidak akan ada perubahan jarak yang cukup signifikan, kecuali mungkin untuk AV8 jika ia berhasil push again, mungkin saja bisa dapat window untuk menyerang ke posisi ketiga, atau ya kita lihat aja. Seenggaknya untuk closing up ke posisi ketiga adalah hal yang sudah sangat luar biasa baik bagi AV8 yang tentunya bisa memberikan pressure ke Lucian Smith, karena setiap rider ini kalau misalkan jaraknya udah jauh-jauhan gini pasti udah ngeliatin time gapnya. Karena untuk hampir tadi kena curb dari rekan perdana, karena untuk mengantisipasi apakah si rider di belakang ini sudah mendekat atau pace-nya tetap aja. Jadi pastinya bakal ngeliatin time-nya. Kalau udah mulai mendekat itu biasanya pressure-nya udah kena sendiri. Bahkan ngedekatnya misalkan dari 2 detik ke 1 detik ya, itu tetap aja pressure-nya kena karena dia tahu rider di belakangnya bisa motong gap 1 detik dalam beberapa lap aja. Jadi itu akan menjadi perhitungan tersendiri bagi setiap rider yang harus tentunya antisipasi munculnya rival dari posisi belakang. Seperti yang sekarang dilakukan Azrian Deo di posisi kedua, 2,3 detik sudah memangkas kurang lebih berarti 0,3 sampai 0,2 detik dari sebelumnya ya di 2,5. Dan bisa kita lihat juga di depan sana sudah mulai ada setitik dari rekan perdana, sudah mulai kelihatan siluet dari rekan perdana di depan sana, meskipun sekarang udah menembus 2 detik, ada di bawah 2 detik. Jadi luar biasa sekali bagi Azrian Deo ini, pace-nya luar biasa sekali. Dan sekarang kita akan lihat saja dalam 4 sampai 5 lap ke depan hanya tersisa segitu lagi ya lapnya. Jadi it is the moment of truth untuk top 6 kita, atau ya ke-6 rider yang membalap di final round kali ini. Dan tentu saja rekan perdana yang pressure-nya semakin besar karena Azrian Deo semakin dekat. Ini kayaknya kalau gue analisis secara singkat, rekan perdana sudah mulai turunin pace-nya karena takut akan kena track limits lagi. Soalnya kalau dia kena track limits 1 kali lagi aja, long lap penaltinya bakal berlaku dan ini lebih merugikan lagi daripada harus terkena overtake. Bisa aja soalnya kalau udah kena long lap penalti dia bisa terkena chance untuk diserang Lucian Smith kalau misalkan dia serving long lap penaltinya, atau dengan 3 second time penalty pun itu sangat possible bagi Lucian Smith bisa mangkas 1 detik lah kalau misalkan udah melihat chance tersebut ya. Jadi ya kita tahu pace-nya Lucian seperti apa, dengan segala kemungkinan yang ada pastinya tidak akan dibuang sia-sia. Sama seperti Azrian, lagi-lagi memukau kita di lap ke-9 kali ini, memasuki kembali lagi di sektor ketiga, turn ke-12, sudah semakin dekat ke posisi pertama dengan gap 0,6 sampai 0,5 detik. Akankah ada serangan di lap ke-9 ini atau nantinya memasuki lap ke-10 di turn 1? Azrian akan melakukan serangan bersama Idemitsu Honda Team Asia yang kita lihat kembali lagi melebar di entry turn ke-14 dan mendapatkan exit yang luar biasa mantap di final corner tersebut. Tapi kali ini sayangnya dengan harus mengorbankan 1 kali track limits warning, menjadikan 4 kali track limits warning bagi Azrian Deo. Jadi kalau bisa kita lihat di top 3 ini 3-3-nya, what happened here is sayang sekali. Azrian Deo going down and out di turn pertama. What a mistake, what an error bagi Azrian setelah pace-nya yang luar biasa hebat dan juga berhasil mengejar ke rekan perdana. Tapi nampaknya ambisi untuk melakukan fast corner di turn 1 tidak menghasilkan hasil yang baik. Kita lihat hard on the brakes dan sudah melebar memaksakan kembali untuk ke racing line dan harus terjatuh high side bagi Azrian Deo. Sangat-sangat disayangkan sekali setelah pace-nya dan juga attack yang luar biasa ke rekan perdana. Nampaknya sekarang harus tunduk terlebih dahulu. 2 detik di belakang Lucian Smith dan juga ada tekanan dari Avikri 78 di posisi keempat,
tepat 0,5 detik di belakangnya. It is still a nice race dari Azrian Deo, wildcard kita yang baru balapan di final race kali ini, tapi sudah memberikan impresi yang luar biasa positif setelah apa yang terlewatkan dari lap 1 sampai lap ke-10 sekarang, sampai nantinya ke checkered flag. Ya, it's still a fine race untuk wildcard kita. Ya, semoga aja mungkin di event-event yang akan datang kita bisa lihat lagi nama Azrian Deo di event yang akan datang untuk menyaksikan stealnya dan talentanya ya. Karena kalau kita lihat pace-nya udah luar biasa mantap banget ya. Udah dari tadi fight-nya di posisi 2-3, dan terlepas dari mistake yang terjadi, pace-nya cukup solid sih untuk kita fight on bersama para rider di kelas M2 PlayStation kali ini. Dan yes, we'll see. Masuk lap 11, sekarang masih di posisi ketiga. Ada V8 yang masih di bawah 1 detik juga. Maybe akan ada pertempuran untuk posisi ketiga, tapi sementara ini Ricard Perdana yang mendapatkan lagi-lagi angin segar berikutnya. 5 detik di depan Lucien Smith atau di depan posisi kedua, leading the race in a mood sangat luar biasa, santai sekali, relax, dan hanya perlu menyelesaikan 3 lap terakhir untuk bisa mendapatkan podium di Valencia di final race kita kali ini. Dimana kalau gue lihat di sini Ricard Perdana best finishnya itu ada di posisi kedua dengan 20 poin. Itu ada di race ke-9 kita, di round ke-9 yang bertempat di Jerez gitu ya. So far mungkin kalau misalkan di finish di posisi pertama akan melengkapi koleksi podiumnya, dimana di round ke-8 sempat ada di posisi ketiga, round 9 di posisi kedua, dan misalkan hari ini bisa finish di posisi pertama tentunya akan menjadi hasil yang sangat positif. Sudah mencicipi lah podium 1, 2, 3. Sayang sekali Lucien Smith harus melebar overshoot nampaknya di sana. Tidak ada niat untuk long lap penalty karena emang belum ada long lap penalty, tapi ya sayangnya overshoot dan harus kehilangan banyak waktu serta memberikan Azrian Deo dan juga V8 momen untuk bisa closing up barusan di turn ke-11, atau mungkin sekarang sudah dinamai tikungan Jaume Masia, salah satu rider di Moto3 yang kalau nggak salah champion juga ya, dan akhirnya berhasil dengan helm ciri khas yang kita tahu mungkin KYT berwarna biru. Masih pakai KYT atau enggak? Masih yang ada tulisan leopard biasanya. Setahu gue waktu itu. Sampai sekarang nggak tahu juga, tapi setahu gue juga dia adalah world champion di Moto3. But ya kalau salah mohon maaf, mungkin boleh dikoreksi di live chat. But then again, Lucien Smith yang tadi overshoot nampaknya masih ada di jarak yang aman ke Azrian Deo dengan 1,2 detik, dan juga V8 ini kayaknya pace-nya lagi ditahan-tahan aja, nggak terlalu terburu-buru untuk melakukan attack, dan cukup stabil di 0,7 sampai 0,8 detik di belakang Azrian yang sekarang kayaknya ya tidak memaksakan, tapi juga selalu memanfaatkan semua momen dan juga chance untuk melakukan overtake. Safe race untuk ada di posisi keempat mungkin menjadi target tersendiri bagi V8, mengingat sudah memasuki akhir-akhir balapan di lap ke-12 dari total 13 lap yang ada. Dan kita lihat tampaknya Azrian Deo dan juga Lucien Smith sudah saling kejar-kejaran meninggalkan V8. Ricard Perdana is going down. Ricard Perdana is down. Sangat disayangkan sekali di momen yang tidak diinginkan dan juga di jarak yang sangat possible untuk di-attack. Kita lihat Ricard Perdana sekarang turun ke posisi kedua setelah terjatuh nampaknya lagi-lagi di turn ke-8. Momen yang sangat mengerikan dari Azrian dan juga Ricard Perdana. Sebuah overtake yang sangat nekat barusan, sangat tipis sekali, bahkan sudah sampai terjadi kontak, dan sekarang memberikan Ricard Perdana turun ke posisi ketiga. Harapan yang tiba-tiba menipis bagi Ricard Perdana mencium podium pertama, tapi the battle is still on. 1,1 detik dan juga Azrian Deo mendapatkan long lap penalty. Tidak disangka-sangka setelah Azrian yang kita tahu ya dari tadi mendapatkan clean lap, tapi nampaknya sudah mulai menggebu-gebu, sudah mulai tidak sabar, dan sekarang mendapatkan lap penalty yang sangat-sangat akan merugikan dirinya karena bisa sampai terpental ke posisi 4. Kita lihat ini dia V8 naik ke posisi ketiga, dan juga Ricard Perdana yang terlempar ke posisi keempat. Race pace-nya sudah sangat hancur setelah ia terjatuh. Untuk bisa bertahan di belakang V78 saja ini akan menjadi hal yang sangat positif karena Azrian Deo sangat possible untuk keluar dari posisi podium dengan long lap penalty yang ia miliki. Akankah ia melakukan surfing nanti di turn ke-11, karena di sini kayaknya untuk long lap penalty serve-nya agak singkat, cuman ini speednya bakal pelan banget karena kalau kita lihat tadi tajam. Sayang sekali Lucien Smith ada sedikit glitch, tapi masih bisa melanjutkan balapan. Going on into the second sector, atau sektor ketiga, masih ke sektor ketiga. Ada Azrian Deo yang sliding barusan memasuki turn ke-8. Lagi-lagi kayaknya tikungan ke-8 untuk Moto2 menjadi momen yang sangat mengerikan. Ricard Perdana, battle-nya harus berakhir sampai sini saja. Tidak ada chance untuk memasuki podium.
sangat disayangkan sekali sebuah balapan yang sudah menjadi race yang sangat solid, dan juga Azrian Deo di momen terakhir nampaknya melakukan attack fine charge untuk Azrian Deo memasuki lap terakhir di posisi pertama dengan fast lap, tapi sayangnya dengan long lap penalty yang tidak ia serve akan turun hingga posisi ketiga. This is the final moment, di final corner. Azrian Deo finish di posisi pertama, but inilah dia juara kita untuk final race. Lawson Smith going on into P1. Azrian Deo akan turun hingga posisi ketiga dan Vicky 78 mengisi posisi kedua. That's it. Lawson Smith di sebelah kiri layar kita mengakhiri round ke-15. Final round kita di Agung Tata Mandiri Championship dengan sangat-sangat manis. Fight-nya sudah sangat luar biasa. Berarti sekali dari tadi kita lihat mempertahankan posisinya, tidak keluar dari podium, dan ya finally berhasil keluar sebagai juara di final race kita, dan it is a solid race. Waduh, mendapat long lap penalty malah dia. Ya, ini gak akan dihitung ya long lap penalty, tapi kayaknya bakal kena glitch, jadi ya mengungsi aja untuk Lawson Smith yang technically memang sudah menjadi juara kita atau champion di final race kali ini, dan tentunya memberikan poin yang sangat berarti. This is it untuk final result kita. Sekali lagi, Azrian Deo ini Lawson Smith kena long lap penalty di akhir, jadi gak akan kita hitung. Lawson Smith ada di posisi pertama, Vicky 78 harusnya naik ke posisi kedua karena tadi long lap penalty juga di akhir, dan juga Azrian Deo yang akan ada di posisi ketiga. Peringkat perdana sayang sekali setelah leading the race very strong, tapi nampaknya di akhir-akhir lap harus terkena banyak sekali masalah sehingga harus puas finish di posisi keempat. Malam Gaming ada di posisi kelima, dan juga Fitra Martins ada di posisi keenam. That's it untuk race kita di M2 PlayStation, sebuah race pembuka di final round yang luar biasa, di luar ekspektasi, apalagi dengan munculnya wildcard kita satu ini yang memberikan pace performance yang sangat luar biasa, tidak diduga-duga gitu, tiba-tiba mengacak-ngacak podium kan kayak siapa nih, tapi ya emang karirnya sebagai rider di Asia Talent Cup ini tidak membohongi kita ya, benar-benar tertranslasi dengan luar biasa, dan ya surprisingly masuk ke gamenya bisa diterjemahkan dengan luar biasa baik, dan mungkin ya itulah dia gitu lah, jam terbang bisa dibilang ya dari Azrian Deo yang finish di podium zone untuk race perdananya sekaligus juga race penutup di Agung Tata Mandiri Championship 2023 di kelas M2 PlayStation. Sekali lagi what race untuk hari ini di M2 PlayStation dibuka dengan sangat luar biasa. Congratulations juga untuk top 3 kita, ada Lawson Smith, ada Vicky 78, dan juga Azrian Deo yang berhasil finish di posisi top 3. Kembali lagi sayang sekali untuk peringkat perdana, tapi respect, salut banget buat race-nya hari ini. Very strong pace, very strong lead, dan ya kalau misalkan gak ada mistake mungkin tadi udah bisa lead dan juga finish di P1, but ya tidak berhasil melengkapi koleksi podiumnya, hanya berhenti sampai di posisi kedua saja. But ya kita lihat perjuangannya sangat luar biasa hari ini, jadi bisa dibilang rider of the day lah. Kalau misalkan kita bawa F1 yang ada punya driver of the day, ini mungkin rider of the day-nya adalah ya Ricardo Perdana atau Azrian Deo, karena dua-duanya punya performance dan juga penampilan yang luar biasa di final race kita hari ini di round ke-15. Ricardo Tormo Valencia yang berikan kejutan sangat luar biasa. Final race, sebuah penampilan yang tidak disangka-sangka, kembali lagi ini menjadikan final race ini benar-benar kerasa gronde gitu, jadi kerasa besar banget. Dan setelah ini seperti biasa kita akan memasuki Parc Fermé untuk mewawancarai top rider kita yang berhasil finish di posisi 1, 2, dan juga 3 setelah race selama 13 lap di Spanyol atau lebih tepatnya di Valencia tadi ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di live chat YouTube. Gue nggak tahu nanti Michaels apakah akan balapan di M2PC atau enggak. Hopefully sih bakal balapan ya, karena pertarungannya di klasemen ini benar-benar lagi panas-panasnya gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan Michaels tidak berhasil balapan. But hopefully listriknya sudah kembali menyala dengan lancar lagi. Nih gue sedikit contekan ya, Michaelsnya ada di posisi kedua klasemen, bertarung ketat dengan Rusey dan hanya terpaut di 19 poin, let's say. Jadi ya 19 poin untuk di final race ini sangat potensial sekali untuk bisa berebut ya posisi pertama di klasemen akhir untuk round ke-15 atau untuk season kali ini di 2023. But sementara ini untuk di M2 PlayStation yang berhasil dimenangkan oleh Lawson Smith, ini menjadikan race yang
ya manis. Mungkin feelingnya tuh sama kayak kemarin di 2022 waktu di Flores berhasil finish di posisi pertama karena ini adalah final race gitu, dan nggak tahu juga nanti mungkin Lucia Smith nggak akan pakai KTM lagi atau mungkin akan balap kelas yang berbeda dengan KTM. We'll see untuk Lucia Smith karena kemarin pun di M1 sempat menjadi wildcard 2 atau 3 kali kalau nggak salah. Jadi ya well done untuk Lucia Smith yang hari ini berhasil finish di posisi pertama. Kudos untuk semua pembalap juga yang berhasil finish untuk race hari ini di M2 PlayStation. Oke, sembari menunggu ke Park Ferme. Halo, Om Rizky MP. Lagi nonton ya kayaknya tadi. Ini Om Rizky MP pembalap di M1 ya. Jadi ditunggu aja untuk besok karena kita besok ada M1 di sprint, di qualifying dan juga sprint ya, benar banget. Untuk M1 PlayStation, dan mungkin nih untuk teman-teman fans-fansnya Broris yang sudah kangen banget melihat Broris balapan di Motorsport Indonesia, beliau akan balapan lagi besok di sprint atau lebih tepatnya di M1 sebagai wildcard. Jadi ya bisa dibilang statusnya sama nih sama Azriando yang wildcardnya di final round. Jadi hopefully udah sehat-sehat juga untuk Broris karena kemarin sayangnya di round ke-14 sedang kurang fit ya dari awal sampai akhir, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sedang tidak fit, jadi tidak bisa mengcaster bersama. Tapi semoga aja nanti nih di hari besok dan juga hari Minggunya sudah fit dan juga bisa mengikuti balapan untuk wildcardnya di kelas M1 PC kayaknya, di M1 PC, dan katanya bakal pakai livery spesial. Dan untuk kelas M2 PC juga kita lihat aja ya apakah di M2 PC akan ada yang pakai livery spesial, karena kemarin atau tadi gitu ya, gue lupa, kayaknya dari kemarin ya udah kita open buat para rider yang mau pakai special livery itu pakai mod ya. Jadi kita lihat aja nanti di M2 PC apakah ada yang pakai livery spesial atau tidak khusus untuk final race tentunya. Karena kalau kemarin berkaca dari di musim 2022 juga banyak yang pakai special livery, ada juga yang pakai special helmet. Mungkin kalau special helmet udah sering kita lihat ya dari beberapa race kemarin, contohnya Ray Juliansyah yang pakai helmnya Vettel tapi kena kutukan karena itu helmnya Vettel pas di Ferrari, terus pakai helmnya Verstappen juga. Terus dari rider lain juga banyak yang udah pakai special helmetnya sendiri. Mungkin paling ikonik kita di musim kali ini ada Kevin ya, The Iron Man kalau bisa kita bilang. Tapi kayaknya kemarin udah ganti helm ya. Jadi ya kita lihat lagi nih di M2 PC nanti. Pastinya kalau di PC udah nggak aneh ya dengan penggunaan mod gitu. Jadi ya we'll see, akankah ada helm-helm unik atau livery unik yang nantinya akan muncul. Di atas headsetnya apaan? Ini hiasan paddler apa ya, macam daun gitu. Gitu. Apa pula paddler nanyanya inian gua. Tapi ya ini adalah daun-daunan di headset saya untuk memperlucu aja. Dan kita masih menunggu gabung ke Park Ferme bersama top trader kita. Jadi ditunggu dulu aja. Nah, sambil kita menunggu untuk teman-teman yang belum follow kami di sosial media, kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok juga. Bisa langsung di follow aja, di like, share, subscribe juga di Motorsport Indonesia. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami ada di Discord yang linknya sudah ada di deskripsi di bawah, di description box. Jadi tinggal diklik aja dan langsung bergabung bersama kita di Motorsport Indonesia. Terus juga untuk mengetahui info-info terkini mengenai balapan yang sedang berlangsung, standings, point, dan juga kalender dari event yang sedang berlangsung, bisa langsung ke website kami di motorsportindonesia.com. Di situ juga ada hotlink menuju sosial media dan juga ke Discord, jadi bisa langsung diakses dengan mudah di www.motorsportindonesia.com. Di situ lengkap semuanya. Tapi kalau mau lebih update, lebih cepat lagi, bisa langsung ke Discord kita aja dan bergabung bersama kita. Siapa tahu nih mau balapan di musim depan, atau biasanya kita juga sebelum masuk ke musim berikutnya itu ada event lucu-lucuan ya. Event tanda kutip lucu tapi kadang jadi serius juga kalau misalkan pembalapnya merasa emang ini seru gitu buat diseriusin. Kayak kalau kemarin kita ada MXGP, tapi MXGP sama kemarin di MRNO emang serius banget sih. Jadi ya biasanya sih bakal ada event-event kecil-kecilan dulu untuk sebelum masuki ke musim 2024 nanti yang hopefully akan berjalan dengan lancar. Oke, ini dia untuk top 3 rider kita. Sayang sekali nampaknya dari dari Deo sayang banget jadi tidak bisa mengikuti di Park Ferme. So ya, ini dia untuk
podium sitter kita. Sekali lagi Lulusan Smith, Afif 8 dan juga Azrian Deo yang sangat disayangkan sekali tidak mengikuti parfirmnya karena katanya langsung berangkat lagi. Jadi ya, ini dia, kita langsung saja mulai dari posisi kedua bersama Om Fikri 78. Selamat malam Om Fikri. Malam Om. Wah, itu dia Om Fikri 8. Yes, salam. Kita lihat hari ini di final race di Valencia nampaknya agak kesulitan ya di awal-awal, sempat turun ke posisi 5, posisi 6, terus juga ada clash sama Vettel Martins yang pada akhirnya harus stay dulu di belakang. Tapi nampaknya dari pertengahan sampai akhir nih udah mulai build up pace-nya, udah nemuin racing yang luar biasa kuat dan akhirnya berhasil fight di posisi podium dan juga dapat advantage dari long lap penalty yang didapatkan dari rider depannya. Akhirnya finish di posisi ketiga. Gimana Om tanggapannya untuk final race kita kali ini? Ya, malam ini kan malam penutupan, cuman tadi saya race agak-agak kacau aja awalnya sih. Pas sempat jatuh tadi, terus ya kalau di Moto2 emang agak susah ngejar kalau di jatuh. Cuman coba-coba naik power 3, ya hemat-hemat bensin agak susah. Di garda terakhir kececeran juga saya tuh, sisa sedikit bensin ya. Cuman lihat di Lucian udah deket, coba-coba paksa di power 3 gitu. Ya akhirnya ya, cuman tadi pas apa namanya udah ada di saat itu yang larikat itu di depan kan dia melambat tuh, itu agak-agak kagok dikit tadi tuh, dia makanya melebar. Terus ya udah karena main ke power 2 udah bensin tinggal segitu udah pasrah aja udah. Yang kemarin dia udah ngunci kan. Ya akhirnya cuman tadi aneh aja tuh pas selesai lihat kalau ada LLP. Gitu aja Om, ya, pengen enak aja. Oke Om Fikri, a strong race di final round kita kali ini dan ya menutup musim kali ini dengan sangat luar biasa. Semoga aja di musim depan ini kita masih bisa melihat nih Om Fikri 78 yang mungkin bisa naik kelas juga, mungkin naik ke M1, tapi ya kita lihat aja. But still hari ini luar biasa banget Om Fikri, sangat-sangat luar biasa juga dari round pertama sampai di final round kali ini. Kita tahu konsistensi Om Fikri sangat luar biasa dan sekali lagi kalau tahun depan masih ada race-nya sih saya ikut Om. Nah itu dia, semoga aja jalan ya. Itu dia Om Fikri 8, luar biasa sekali. What a season hari ini. Terima kasih sudah balapan dan dengan sangat luar biasa. Sekali lagi selamat untuk posisi keduanya malam hari ini dan kita ketemu lagi di season berikutnya. Thank you Om Fikri. Terima kasih, sama-sama. Oke, itu dia Fikri 78 yang hari ini finish di posisi kedua. Dan kalau di klasemen kalau nggak salah ada di posisi berapa nih? Nanti kita lihat dulu ya di klasemen akhir aja. Tapi sekarang kita berpindah ke posisi pertama yang nampaknya hari ini berhasil finish dengan luar biasa juga. Strateginya terbayar dengan manis. Please welcome Lulusan Smith. Selamat malam Om Lulusan. Yuk malam-malam. Oke, Om Lulusan hari ini nampaknya tidak menjadi race yang dibuka di parfairnya dengan kata aduh ya. Tapi luar biasa banget nih race hari ini. Kita lihat strateginya matang. Terus juga kalau kita lihat tadi sempat fight beberapa kali sama Azrian Deo dan ya kayaknya tadi turn 8 menjadi tikungan yang mengerikan sekali ya. 2 atau 3 kali kayaknya tadi sampai harus kena gravel dan terkena battle yang luar biasa panas juga. Tapi pada akhirnya finish di posisi kedua secara teknis tapi berhasil mencuri posisi pertama dan ini benar-benar terbayarkan dengan sangat luar biasa. Gimana Om tanggapannya untuk final race kita kali ini? Gimana ya? Aduh. Tadi itu sebenarnya udah nyaman kan di posisi 1, terus tiba-tiba Ricard masuk gitu udah kayak oke deh ini pakai power 2 terus aja. Dia soalnya kelihatan tuh pakai power 3, terus kelihatan kan waktu di akhir-akhir dia speednya ngurang gitu. Cuman tadi aduh ada si Azrian kan itu di tikungan 8, aku udah ngasih jalan gitu, dia negakin motor, aku ikut negakin motor dong. Yang pertama tuh dia ikut jatuh karena dia nyenggol aku, terus yang kedua itu sama-sama negakin motor, ternyata senggolan dan kita berdua sama-sama ke gravel. Untungnya nggak jatuh dua-duanya. Dan lap akhir tuh udah kayak jangan kena track limit. Bener kan, pasti ada salah satu dari antara Ricard atau enggak Azrian di akhir-akhir yang buat kesalahan, ternyata bener. Dan ya akhirnya menang. Mungkin mau salam juga nih, ada keluarga yang nonton.
So I'm sorry I cannot be in the podium in the last in Scotland. I mean in Silverstone, and it's pay off that I win today. So yeah, and I'm so happy today. And grazie per avermi incoraggiato e per essere stato un sporto leale. Sono molto felice. Oh, iya. Yeah, buat my girlfriend. Thank you. Iya. Oh, itu dia Lewis Hamilton hari ini. What a race, sangat-sangat luar biasa sekali, dan juga what a season, berhasil finish di posisi-posisi yang luar biasa dan juga nampaknya tetap kuat di posisi keempat klasemen buat Wilson ya nanti untuk klasemen akhir. Tapi sekali lagi selamat untuk posisi pertamanya hari ini di Valencia. What a race, a solid one, dan semoga aja kita bisa ketemu lagi next season. Thank you Ablusen dan selamat istirahat. Oke, itu dia sekali lagi Palfermi kita malam hari ini di kelas M2 PlayStation. Sekali lagi Lewis Smith, Afik di 8 dan juga Azrian yang berhasil finish di posisi 23. Ya sayangnya Om Azrian nggak bisa ikutan di Palfermi ya karena tadi katanya harus langsung berangkat lagi gitu. Dan ya itu dia untuk M2 PlayStation. Saat lagi kita akan melihat untuk klasemen sementaranya. Setelah klasemen sementara, ini dia klasemen akhir untuk Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ini kebiasaan dari round 1 sampai 15. Dan ya, tabrak lari sudah menjadi champion kita dari beberapa race sebelumnya. Di posisi pertama dengan solid 308 poin. Lalu di posisi kedua, Afik 8 berhasil mengantongi poin akhir dengan 268 poin. Pemahaman gaming sayangnya di race hari ini tidak berjalan cukup mulus, tapi tetap menjadi penduduk podium di akhir podium di posisi ketiga dengan 221 poin. Lewis Smith ada di posisi keempat dengan 195 poin, dan juga Ricard Perdana yang hari ini sayang sekali race setelah solid one, tapi ya pada akhirnya harus berakhir seperti itu. Ada di posisi kelima klasemen akhir dengan 160 poin. Di posisi ke-6 ada Faris 9, Petra Martins di posisi ke-7, dan juga Sani Firdaus serta Dana GK02 di posisi 8 dan juga posisi ke-9. Yang itu dia untuk M2 PlayStation, di mana champion kita ada tebak lari, but it is still a fine one dari M2 PlayStation, dari total ke-9 rider kita, dan juga sebuah kejutan dari Azrian Deo yang memberikan performance di akhir balapan yang semoga aja mungkin di event-event berikutnya akan tampil lagi nih dari Azrian Deo, karena kalau kita lihat tadi performance sangat luar biasa kompetitif dan tidak kemungkinan akan memberikan battle yang sangat menarik ya di event-event kita yang akan datang nantinya. Itu dia untuk kelas M2 PlayStation. Saat lagi kita akan berpindah ke kelas M2 PC, yang dimana nih untuk M2 PC masih ada perebutan posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga. Jadi kita sangat tidak bisa melewatkan race 1 ini, di mana kontendernya untuk posisi 23 ada Ryusei, Michaelos, dan juga AHD28. A battle until the last moment untuk ketiga rider tersebut, dan mungkin aja nih Om Chess ataupun RDP 49 bisa mendapatkan sebuah hal-hal magis gitu ya, atau keajaiban yang mungkin aja bisa membawa mereka ke posisi podium. We'll see. Oke, kita akan break dulu sejenak sebelum masuk ke kelas M2 PC. Jadi untuk teman-teman semua yang menyaksikan, jangan kemana-mana, kita akan kembali beberapa saat lagi.
Kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023, masih di final round, di round ke-15 Ricardo Tormo Valencia untuk final race di kelas M2 PC. Dimana setelah tadi kita melihat ya keseruan battle di M2 PlayStation, sekarang kita akan melihat perebutan yang bisa dibilang lebih sengit lagi karena champion masih bisa bertukar nama, dimana untuk para kontestan kita atau para pembalap yang sedang memperebutkan gelar champion ini ada beberapa nama. Mungkin ini adalah top 5-nya. Bisa kita lihat ada Ryusei, Miklos, HD8, Ences dan juga RDP 49. Yang kelima rider tersebut sangat potensial untuk bisa mendapatkan posisi terbaik di podium zone, bahkan untuk bisa menyentuh posisi pertama sebagai champion di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Mari kita lihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara sampai round ke-14 kemarin di Silverstone ya, kalau tidak salah. Dan ini dia untuk klasemen sementara. Bisa kita lihat posisi pertama masih ada Ryusei dengan 244 poin, Miklos mengisi posisi kedua dengan 225 poin, dan juga HD8 di posisi ketiga dengan 222 poin. Jarak yang cukup tipis antara posisi 2 posisi ketiga dan juga jarak yang potensial untuk perebutan posisi pertama baik bagi Miklos dan juga HD8. Untuk Ences ada di posisi keempat dan juga RDP 49 di posisi kelima dengan masing-masing 202 dan juga 183 poin yang memberikan mereka potensi untuk naik setidaknya ke posisi podium. Jadi itu dia untuk top 5 kita yang sekarang mungkin akan terjadi pertarungan cukup sengit dan juga pastinya akan agresif ya di grid terdepan. We'll see untuk race-nya kali ini. Fitboy sementara itu ada di posisi ke-6, lalu ada Hari Faridin di posisi ke-7, Beast di posisi ke-8, Ekosur 13 di posisi 9 dan juga di posisi ke-10 ada Seftian Blast 69. Untuk posisi 11 sampai dengan 13 ini masih ada Lindo, Polski dan juga Lara melengkapi klasemen di M2 PC sampai round ke-14 kemarin, dan kita akan menentukan siapakah champion di M2 PC. Akankah Ryusei yang hari ini secara teknis hanya perlu finish di posisi 9 paling jauh. Jadi ya ini sebuah advantage yang cukup besar bagi Ryusei. Kita lihat untuk starting gridnya, di mana Miklos akan start dari posisi pertama dengan fast lap di 131,5 di qualifying kemarin untuk di PC. Lalu ada Ences di posisi kedua dan juga Balski mengisi posisi ketiga masing-masing dengan 131,7 dan juga 131,9. Lalu di row kedua ada RDP 49, AHD8 dan juga Ryusei yang sejauh ini memimpin klasemen di posisi 4, 5 dan juga 6 masing-masing dengan lap time 132 sampai tadi 133 kayak buat Ryusei. Dan kita lihat di posisi 7, 8, 9 ada Hari Faridin, Beast dan juga Fitboy mengisi row ketiga, dan juga di posisi 10 sampai 12 ada Lindo, Ekosur 13 dan juga Seftian Blast 69 melengkapi row keempat di starting grid kita malam hari ini. Dan itu dia untuk para rider yang akan membalap di Ricardo Tormo Valencia. Untuk pemilihan ban sama dengan apa yang kita lihat di M2 PlayStation sebelumnya, kondisinya dry dan juga sunny, jadi kemungkinan besar akan menggunakan compound di medium atau medium hard, atau mungkin ada yang cukup nekat menggunakan compound soft, tapi tentunya akan kesulitan nanti di akhir-akhir balapan. Jadi mungkin penggunaan medium atau medium hard akan menjadi pilihan yang cukup fine lah sampai ke checkered flag nanti. Back on the track, this is the final moment untuk perebutan gelar champion di M2 PC. Ryusei menjadi posisi yang sangat diuntungkan kali ini. Akankah Ryusei Acosta yang dari Fadur tadi menyebutkan bisa mendapatkan title-nya malam hari ini? We'll see. The red lights are on here on Valencia di final round Agung Tahta Mandiri Championship 2003, and off the grid we go. Nice start dari Miklos dan juga Ences, duo tandem dari Pertamina Mandalika SAG Team yang sekarang ada di posisi 1 dan juga posisi 2. Polski turun ke posisi keempat. Kita lihat Ryusei langsung melakukan attack di turn 1 going wide bersama HD8 yang harus memasuki run off area. Sangat disayangkan sekali untuk Polski yang turun sampai turun ke posisi 7. Traffic yang sangat padat sekali, sedikit sundulan dari Ekosur kah? Atau tadi siapa? Ekosur apakah dulu sekali yang sekarang turun posisi 7, sedikit menyenggol Ryusei dari satu-satunya KTM di grid kali ini. Kita lihat Ences dan juga Miklos yang ada di satu tim yang sama tidak mau mengalah sama sekali barusan, going on trail right. Sayang sekali HD8 going down and out, harus kehilangan potensinya demi perebutan posisi podium yang tipis sekali jarak dengan Miklos, hanya terpaut 3 poin dan sekarang di posisi ke-8, but it is still lap 1 dan tentunya waktu masih banyak bagi HD8 bisa recover lagi dengan gap 5 detik ke posisi ke-7, dan disini trafficnya masih sangat padat, jadi ya mungkin ini masih menjadi sebuah advantage bagi HD8 bisa catch up lagi dengan jarak 5 detik. We'll see
sampai lap terakhir nanti. But so far Ences berhasil naik ke posisi pertama, menggeser Michaelos turun di posisi kedua, dan Ryusei di posisi ketiga nampaknya masih cukup aman dan nyaman, dan ini sudah menjadi posisi yang sangat luar biasa oke bagi Ryusei bisa mengamankan title di M2BC tepat di belakang Michaelos. Kita lihat mengambil momentum serangan, but nampaknya inside masih ditahan sangat baik sekali oleh Michaelos, going on contact memasuki turn ke-14. The final corner here in Valencia, langsung saja mengambil exit yang cukup baik bagi Michaelos dan juga Ryusei, tapi speed exit dari Ryusei yang nampaknya lebih dominan barusan, going on side by side di sebelah kanan. Up from the outside, can Ryusei make it into turn 1? Duo Pertamina Madalica ada di duo. Up from the middle section, kita lihat Ryusei berhasil mengambil alih ke posisi pertama, tapi Ences back on the counter attack, naik lagi ke posisi terdepan. Kita lihat Michaelos, nice, dan juga tipis sekali barusan di turn kedua di duhan corner. Yes, sangat sekali luar biasa dari Michaelos, tidak memberikan celah bagi Ryusei untuk ada di posisi terdepan. So far top 3 kita sangat-sangat ketat sekali. Ences, Michaelos, dan juga Ryusei serta Balski yang nampaknya mengobservasi dari posisi keempat. Sementara itu ada 8 yang menjadi kontender untuk perebutan posisi kedua, namun masih harus terjebak di posisi ke-8. 4,5 detik di belakang episode 13 yang nampaknya harus crash barusan. Ada Balski yang berhasil menggeser Michaelos surprisingly turun ke posisi keempat, dan kita lihat Ryusei berhasil naik ke posisi terdepan, going on to the left hander di turn ke-8 yang tadi kita lihat di M2 PlayStation menjadi tikungan yang sangat-sangat mengerikan dan juga menelan cukup banyak korban. Kita lihat lagi Ences back on the attack, up from the outside, akankah bisa melakukan serangan dari sini, tapi nampaknya masih ditahan oleh Ryusei. Sekarang masih di posisi pertama dengan gap 0,1 detik. The top 3 is on Ryusei, Ences, dan juga Balski untuk sementara ini. Entah kenapa Michaelos cukup tercecer sekarang di posisi keempat, tidak mendapatkan pace yang baik nampaknya setelah barusan melewati sektor kedua menuju sektor ketiga. Dari posisi 4 dengan gap 1,2 detik berikan Ryusei, Ences, dan juga Balski momen untuk bisa bertarung demi perebutan top 3, dan ini akan menjadi hasil yang cukup baik bagi Balski tentunya untuk bisa finish di podium zone. Betul sih, kita masih ada di lap ketiga, atau lebih tepatnya baru masuk di lap ketiga dan total 13 lap yang ada. Well, we'll see, kita lihat ini dia Balski sementara itu ada di belakang Ences tepat 0,1 detik di belakang yang masuk di turn kedua. So sharp in here di akhir sektor pertama, masuk di sektor kedua di turn ketiga. Sebentar lagi masuk di turn keempat di Kotero. Akankah bisa melakukan serangannya? Ini dia inside line dari Balski, tapi nampaknya di late break dari Ences luar biasa ngeri dan berhasil mendapatkan momentum yang sangat-sangat krusial ya dari Ences. Late break momennya benar-benar terhitung dengan matang dan juga presisi sehingga bisa mempertahankan posisinya di posisi ketiga. Di posisi kedua karena surprisingly Balski berhasil naik ke posisi kedua. Kita sayangnya tidak berhasil mendapatkan momen ya saat Balski melakukan attack, dan sekarang naik ke posisi kedua nampaknya menjadi race yang cukup solid sampai lap ketiga kali ini. But still 10 laps to go untuk mengakhiri race di Valencia. Akankah Balski bisa endure di posisi kedua, dan sekarang berusaha menyerang Ryusei. Here's Balski, nicely done, nice movement up from the inside. Sekarang memasuki tikungan ke-12 yang sangat harus ambil dengan sangat presisi ya, karena kalau kita tahu di turn ke-13 sekarang ini di mana adalah long left hander, itu curve-nya sangat-sangat tidak menyenangkan dan langsung saja turun ke bukit di turn ke-14 di mana secara sangat presisi. Kita lihat Ryusei yang mengambil inside line dan juga Balski yang harus sedikit melebar barusan di exit, memberikan Ryusei exit speed yang lebih luar biasa di sebelah kanan, going on side by side memasuki turn 1 sekarang ini, dan Ryusei berhasil naik ke posisi pertama. But then again Balski going on counter attack, nice attacks, berhasil going defense, dan juga Ryusei kita lihat attack sedikit lagi, ada contact memasuki turn kedua. Sekarang giliran Ryusei yang mengambil inside line dan betul saja berhasil naik ke posisi pertama. Ryusei all in nampaknya untuk bisa fight dan juga finish di posisi terbaik demi title championnya di M2BC. Dan sekarang kita lihat Balski kembali lagi mengambil race lead di posisi pertama dan juga fast lap sejauh ini sampai lap keempat. Ences yang mendapatkan momen dari battle Balski dan juga Ryusei sekarang naik ke posisi kedua, sempat ke posisi kedua dan sekarang turun lagi posisi 3 tepat di belakang Ryusei. Top 3 battle yang still on dari 3 tim yang berbeda. Sangat-sangat jarang sekali kita lihat adanya Balski di posisi keempat. Sekarang benar-benar kita lihat potensi paling besar dari Balski di race kali ini.
yang mungkin dari kemarin sayangnya tidak sempat kita lihat, tapi kali ini benar-benar di penutupan Agung Tatama di Championship 2023 all in dari Bolski. Dan juga kita lihat ya dari starting grid-nya, ini Bolski memang punya pace yang luar biasa dan tidak diragukan lagi. Ini posisi pertamanya sangat-sangat solid sejauh ini dan berhasil menjauh juga dari Yusei di 0,4 detik, but we'll have to see sampai ke second flag nanti, karena kita masih di lap keempat masuk di final corner akhir lap keempat datang, dan itu dia sangat disingkat sekali melebar down the hill ke turn ke-14, memberikan Ryusei momen untuk melakukan serangan yang sangat-sangat mulus sekali, tidak perlu effort yang berlebihan karena tadi Bolski harus melebar di turn ke-14, but back on the counter attack, sedikit melebar barisan dari Bolski, dan sekarang kembali lagi battle di top 2 antara Ryusei dan juga Bolski. Apa ya dari back again, Bolski sangat nice sekali serangannya di turn ketiga, back in turn 4, double right hander di 4 and 5. Kita lihat kembali lagi Ryusei mendapatkan inside line, kembali naik ke posisi pertama, saling bertukar posisi di posisi 1 dan juga posisi kedua. Ences yang tiba-tiba tertinggal 1 detik di belakang sana di posisi ketiga memberikan window yang sangat luar biasa besar demi perebutan posisi pertama antara Ryusei dan juga Bolski. Sementara ini yang mungkin tidak terlalu reguler untuk kita ya adalah turunnya Michael di posisi 4 dan juga gapnya semakin jauh di posisi 4 sana. Kita lihat dulu replay dari 3 wide ya, dimana H8 harus terjatuh karena sudah tidak ada space lagi bagi dirinya di turn kelima barusan setelah tertangkap 3 wide dan juga di sisi paling dalam track, dan ya mau tidak mau kena kena rumput karena sudah tidak ada run off area lagi. Mungkin kalau ada run off area masih bisa barusan, dan ya kita kembali melihat lagi switch back again dari Ryusei dan juga Bolski. Sedikit kontak yang memberikan Bolski harus masuk ke track limits. Kita lihat amankah mendapatkan track limits karena di sini agak sedikit melek. Mohon maaf sudah lancar-lancar di stream teman-teman sudah menyaksikan. But still the fight is very aggressive between the top 2 riders. Masih memperebutkan posisi kedua dan posisi kedua memasuki lap 13 lap yang ada di Valencia. Kembali lagi ya, semoga sudah kembali lagi, dan ya the race is still on. Semoga saya tidak menjadi adanya gangguan ya di teman-teman sekalian. Berarti ya kita lihat Ryusei dan juga Bolski kembali lagi bertukar posisi untuk posisi terdepan, dan sekarang gapnya masih di 0,2 detik, 0,3 detik, sangat tipis sekali, but that's it untuk Bolski. Again and again turn ke-8 harus memakan korban, dan kali ini Bolski yang sudah mendapatkan race pace sangat luar biasa di posisi terdepan harus terjatuh dan juga kehilangan ritmenya. It is over maybe untuk Bolski, tapi kita masih ada di pertengahan balapan, masih sangat potensial untuk Bolski bisa kembali lagi naik ke podium zone. This is the replay masuki turn 7, dan ya lagi-lagi turn ke-8 seperti yang kita lihat di M2 PlayStation, another crash di turn 8 yang ya mungkin ini karena harus trail break ya, dimana turn 7-nya agak flat out dan langsung disambung ke turn 8 yang notabene ini motornya emang masih miring, jadi trail braking di sini sangat-sangat krusial, dan salah-salah sedikit ya bisa kita lihat Bolski harus jadi korban berikutnya setelah diantar tadi. Sudah ada 2-3 rider yang harus menelan pil pahit di turn ke-8. Bolski going drop into turn to position 4 dan sekarang ada 0,7 detik di belakang. Siapa tuh mulai barganya Bolski lagi, dan yes back again. Sekarang tantangannya adalah Michaelos di posisi ketiga bagi Bolski dengan gap 1,2 sampai 1,7, 1,8. Wah, tiba-tiba increasing sangat luar biasa besar, mungkin karena tadi harus terkena overshoot dan melebar sampai keluar run off area. Sekarang ada RD 49 yang mengejar ke posisi keempat dari CAG Speed Up. Nampaknya ada teammate dari Bolski ya di posisi kelima sekarang. Jadi ya racecraft yang sangat luar biasa dari Bolski sampai lap ke-6 barusan, tapi nampaknya sekarang harus cukup bersabar dan juga menerima keadaan di posisi kelima. Mungkin dengan fast lap yang dimiliki sejauh ini dia bisa push lagi dan lagi sehingga at least masuk ke posisi top 3 di tempat Michaelos berada sekarang. Ada tentunya Michaelos tidak akan memberikan posisi ketiganya dengan semudah itu, dan kita akan lihat ini apakah akan ada pertempuran lagi di posisi 2-3 ataupun Ryusei yang sekarang ada di posisi pertama ini akan menjadi
victory-nya di final race dan juga sekaligus mengambil title champion untuk M2PC di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Mungkin berbeda cerita bagi hari 8 yang sekarang race-nya sudah bisa dibilang hancur di awal-awal dan sekarang ada di posisi ke-6 dengan gap 5 detik. PR-nya masih sangat banyak sekali untuk bisa naik lagi ke posisi terdepan, but still the fight is nice. Kita juga tahu ya dari awal sampai round ke-14 terakhir kemarin perjuangan hari 8 sangat luar biasa sekali, hampir jarang keluar dari pertempuran top 3 dan juga agresif riding style yang sangat ikonik ya dari hari 8 itu sangat luar biasa, mungkin sudah menjadi icon bagi dirinya dan sangat disayangkan sekali tadi harus terjatuh dan terlempar ke posisi 6 sementara ini, tapi Nepal sudah berhasil memotong 1 detik jaraknya ke Bolski. Jadi ya we'll see akankah HD8 perlahan naik dan naik lagi di sisa lap yang ada, karena ya masih bisa dibilang lumayan lah, masih ada chance gitu untuk naik ke posisi 5 atau posisi ke-4 sementara ini, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa naik ke posisi podium. Oke, Ontelken bersama Michaelos yang sekarang naik ke posisi ketiga. Nampaknya duo Pertamina Mandalika ada di posisi yang cukup oke ya, ada di posisi 23 dan ini juga memberikan posisi poin yang bagus bagi Michaelos demi mempertahankan posisi keduanya sebagai runner up di posisi klasemen M2PC. Dan juga untuk Chess ini kalau misalkan finish di posisi 3 dengan 222 poin, 222 poin, mungkin kayaknya sih masih belum cukup ya untuk mengejar HD8 dan juga naik ke posisi 3 di klasemen akhir nanti kita lihat aja. Kalau misalkan bisa nih Chess finish di posisi 2 kayaknya mendapatkan poin yang cukup baik. Equester 13 sangat disayangkan sekali, barusan harus cutting track dan mendapatkan 2 kali long lap penalty, sangat disayangkan sekali. Dan set untuk Equester yang sekarang sedang battle bersama dengan Hari Faraday di perebutan posisi ke-7. Masuki curb dan juga sedikit naik motornya tadi karena curb-nya potong, jadi kayak kena polisi tidur mungkin bisa kita bilang. Kita lihat siaran ulang dari Equester 13 dengan 2 kali long lap penalty-nya, dan ini adalah battle bersama dengan Hari Faradin di perebutan posisi ke-7 lap ke-9 masuki turn ke-12 ya. Kontak terjadi barusan di entry cornernya dan masuk dalam traksi. Untungnya masih bisa di manage ya, meskipun motornya tadi sedikit terbang bisa kita bilang karena kena aspal sama sekali. Well, kita masuki turn kedua bersama posisi 7 dan juga posisi 8 tidak di serve ya, barusan oleh penalti dari nice movement dari AHD8. Lagi-lagi agresif style AHD8 yang sudah mendekat ke Bolski untuk perebutan posisi top 5 di posisi kelima, yang kita lihat Bolski nampaknya SPC sudah mulai berantakan 6 detik di belakang Hari DP dan surprisingly tiba-tiba gapnya sejauh ini antara 1, 2, 3, 4, 5. Lagi-lagi overshoot bagi AHD8, sangat disayangkan sekali. Battle ya dengan Bolski harus tertunda. Kita lihat apakah ia bisa mengejar lagi. AHD8 di seberang kiri layar kita, dan AHD8 bersama motor kuningnya yang cukup baik ini yang Yamaha agak panjang lah, kita bisa dilihat di sebelah kanan layar dengan nomor 28. AHD8 di posisi ke-6. So far so good, dan nampaknya race leader kita itu Yusei sudah masuki lap ke-10. Ini adalah race yang cukup baik bagi Yusei, meskipun tadi di awal-awal mungkin bisa dibilang gak langsung mendapatkan start yang roket gitu ya, dan ada langsung di posisi pertama, tapi hasil dari kesabarannya, presisinya dan juga konsistensinya Yusei ini yang berhasil mendapatkan posisi pertama dan juga memanfaatkan mistakes dari rival-rivalnya yang ada di perebutan posisi pertama dari 1, 2, 3, 4. Jadi ya another consistent move dan juga nice traps dari Yusei, berhasil ada di P1 sekarang dengan gap 5,3 detik. Ini ya kita harus nunggu lah sampai second flag, udah mau ngomong terlalu cepat atau apapun itu karena takutnya kembali lagi ya. Kenapa tuh? Waduh, Hari Fardin nampaknya melakukan sirkus di akhir-akhir race. Jadi dia Hari Fardin yang nampaknya terkena glitch dan cukup berbahaya ya bagi rider depannya. Jadi Equester 13 ini benar-benar harus cepat-cepat kabur karena ya kita lihat kontak lagi terjadi antara Equester 13 juga Hari Fardin. Surprisingly tiba-tiba ada battle untuk posisi 7 dan juga posisi ke-8. Kontak yang sangat keras barusan kita lihat antara keduanya, dan Equester 13 tampaknya harus terpental ke gravel. Sangat-sangat disayangkan sekali. Kita lihat dia replay dari keduanya antara Hari Fardin dan juga Equester 13, yang dimana Equester 13 setelah keluar track dan juga masuki curb nampaknya sampai harus terjatuh ya, sangat-sangat disayangkan sekali. Setelah keluar track
terus re-entry-nya mungkin nggak ngelihat kanan kiri, tiba-tiba ada Harry Farhanuddin dan harus clash, pada akhirnya dia sendiri aja tuh dan ya makanya teruskan untuk keluar dari balapan, retire saja. Dan Iris untuk episode 13 di final race kali ini sudah berakhir di akhir lap ke-10. Menyisakan 7 rider saja di klasemen kita atau di grid kita untuk final race di Agung Tata Marine Championship 2023. So far Yusei sudah ada di posisi yang sangat diuntungkan, sudah tidak harus tidak harus menahan lagi dari rider di belakangnya, hanya perlu fokus juga finish the race dengan solid, finish di P1 karena targetnya mungkin sudah bukan P1. Secara teknis ini tadi seperti yang gue sebutkan, gue mention di sebelum balapan mulai, mesinnya hanya perlu finish di poin 9, itu pun sudah sangat aman, bahkan jika merupakan keterbuatan untuk Michael finish di posisi pertama, yang saya finish di poin 9 pun ya, masih akan mendapatkan title sebagai champion di MTBC. Tapi kita lihat performance yang luar biasa dari Yusei ini memperlihatkan determinasinya untuk terus berada di posisi terdepan dan juga menghasilkan atau menampilkan yang terbaik. Sementara ini mungkin saja akan menjadi champion kita di MTBC. Masuki final corner, kita lihat Yusei melesat dengan cepat, sangat presisi sekali masuki tikungan terakhir, exit yang luar biasa, mengexploit curb dengan luar biasa manis, back on the main straight. Masuki lap ke-12, 2 lap tersisa bagi Yusei, sudah mencium aroma kemenangan bersama KTM yang ia tunggangi. Ya, sebuah race yang luar biasa, sebuah perjalanan yang luar biasa juga dari Yusei, but ya kita belum bisa berbicara terlalu banyak karena masih ada 2 lap lagi yang harus diselesaikan oleh Yusei. Sementara itu untuk duo Pertamina Mandalika apakah sudah mulai menjauh dan menjauh lagi di posisi 2 dan juga posisi 3, yaitu Chas dan juga Michaelos yang sudah menjauh cukup besar, sudah 7,8 detik antara Yusei dan Safe to say ini tanda kutip ya, Yusei punya jatuh sekali gitu. Tapi ya nggak usah drama hal seperti gue takut juga nih tiba-tiba terkomentar terus. Untungnya nggak ada Om Vincent. Kalau ada Om Vincent biasanya komentar terus pasti terlihat. Ya, sementara itu kita lihat di posisi 4 dan juga posisi 5 apakah ada battle antara satu tim lagi yaitu Balski dan juga RDP 49 yang ini kita lihat overtake dari Balski. Nice movement setelah berhasil menjadi race leader dari awal sampai pertengahan balapan dan juga pada akhirnya terjatuh di turn ke-8. Ini Balski sekarang sedang berusaha untuk perebutan posisi keempat dengan teammate-nya atau mungkin dari rekan satu factory-nya ya, atau motornya itu RDP 49, di mana saling bertukar posisi. Kita lihat switching yang sangat mulus sekali masuki turn ke-12 di Campung Meru. Balski sejauh ini menjadi rider yang memegang fast lap luar biasa banget meskipun ya kita lihat ya harus terjatuh barusan, tapi konsistensinya dalam mendapatkan fast lap ini tidak terkalahkan. Dan juga kita lihat barusan battle yang ketat sekali antara Balki dan juga RDP 49. Kita lihat senyum banget itu, RDP 49 menghormati sekali battle tersebut dan kayaknya enjoy banget di battle satu tim sampai masuk rumput guys. Ini battle yang ketat sekali dan nothing tulus bagi keduanya di posisi 4 dan juga posisi kelima. Sudah menjadi universe mereka sendiri lah kayaknya nih. Pertemuan posisi 4, posisi 5 rasa battle untuk posisi terdepan, karena ini emang ya kalau balapan tuh meskipun kita nggak ada di posisi terdepan, tapi kalau misalkan udah terkait battle satu sama lain rasanya tuh udah kayak wah ini gue harus bisa menang. Dan ini mungkin yang terjadi sekarang dengan Balski yang RDP 49 di pertarungan posisi 4 dan juga posisi kelima. Ini ada pesan dari Van Lur katanya kalau Ryusei menang dan juga champion bakal terakhir di Gashoan buat satu FRGP. Jadi Om Ryusei mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol di Park Fairway ya untuk janji-janji dari Om Van Lur kita lihat aja. Batnya sayang sekali untuk Harry Farhanuddin harus terjatuh barusan di posisi ke-7. Dan ini dia masuki turn ke-13 long left hander Ryusei akhirnya menjadi balapan yang sangat sempurna sekali. Di posisi pertama hanya satu kali track limit, sorry aduh sayang banget RDP 40% kena LP. Dan ini dia champion kita di M2PC Agung Tata Marine Championship 2023 and also our winner. Please welcome Ryusei dengan KTM-nya berhasil menangkan race hari ini sekaligus menjadi champion di Agung Tata Marine Championship 2023
membawa namanya menjadi puncak klasemen bersama juga dari FRGP. This is Ryusei. What a race, what a season untuk Ryusei. Yang mungkin kita sempat melihat absen dari Ryusei satu kali absen di round kelima dan juga tidak berhasil finish di round pertama. Ya mungkin di round pertama itu kenapa Ryusei nggak finish gitu, apa yang terjadi, kalau nggak salah disconnect dan pada akhirnya ya di recover dengan sangat luar biasa. Round 2 langsung finish di P1 dan juga ya terus berlangsung positif sampai pada akhirnya di round ke-15 pun menjadi juara serta mengunci gelar champion di M2PC. Ini dia final result kita. Ryusei finish di posisi pertama, lalu ada duo Pertamina Mandalika di posisi 2 dan juga posisi 3 yaitu Inces serta Miklos. Balski pada akhirnya finish di posisi keempat dan juga berhasil meraih fast lap di 1 menit 32,5. Ada RDP 49 yang saya sekali tadi di akhir-akhir dapat long lap penalty, jadi harus turun ke posisi kelima, atau mungkin emang Balski berhasil naik ya ke posisi keempat. Gue tadi tidak terlalu perhatikan di final karena fokus ke Ryusei. Terus juga ada hari 8 yang saya sekali hari ini race-nya tidak berjalan baik di awal-awal, but still recover-nya cukup baik dan berhasil naik ke posisi ke-6, serta Hari Faridin yang berhasil mengakhiri balapan di posisi ke-7 untuk final race di Valencia kali ini. That's it untuk M2, ditutup dengan sangat luar biasa. Ryusei is our champion here in M2PC. Sekali lagi selamat untuk Ryusei berhasil mengunci gelar champion untuk M2PC setelah perjalanan yang panjang dari round pertama sampai round ke-15 dan harusnya berhasil mengantongi 269 poin. Nice. Jadi itu dia untuk race final kita di M2PC. Ryusei sekali lagi, what a race, what a solid one bersama KTM. Sudah berhasil menyelesaikan race hari ini dengan sangat presisi, sangat konsisten dan juga sangat sabar. Meskipun di awal-awal kita lihat sempat mengalami beberapa kesulitan dan juga quote-unquote terjebak traffic. Tapi akibat kesabarannya dan juga memanfaatkan mistake-mistake dari para rider depannya, serta pada akhirnya ia pun konsisten untuk menjaga lap time-nya dan juga meminimalisir terjadi mistake, itu berhasil finish di posisi pertama dengan gap kayaknya tadi sampai 7 atau 8 detik. Itu luar biasa sekali, benar-benar konsistensi yang mantap dari Ryusei dan juga ini membawa dirinya menjadi champion di kelas M2PC Agota Camera Championship 2023. Dan dengan itu sudah selesai untuk kelas M2 di musim kali ini. Di kelas M2 Precision ada tabrak lari atau Miklos, dan juga di M2PC kita mendapatkan Ryusei sebagai champion kita. Dan bisa dibilang ini dua-duanya masuk ke Parferme nih hari ini. Jadi ya kita akan tanya-tanya aja sesaat lagi setelah kita bergabung ke Parferme bersama Ryusei, Miklos dan juga Inces yang hari ini finish di top 3. Kita lihat-lihat dulu dah ada apa aja nih di apa namanya live chat YouTube. Tadi kayaknya seru banget ya pendukungnya Ryusei, ada Om Padlur. Ini dua-duanya Om Padlur kan kita kenal sebagai Fadur Acosta ya, tapi Om Padlur juga bilang Ryusei adalah Ryusei Acosta. Jadi dua-duanya kayaknya adalah Acosta Brothers secara tidak langsung. So ya, luar biasa banget dari Ryusei kali ini. Benar-benar luar biasa dan juga cukup mengerikan ya. Tadi apalagi mungkin pas lagi battle-nya sama Balski, sama Michael, sama Inces di pertengahan balapan. Dan akhirnya mulai terpecah sampai ke akhir-akhir gitu. Jadi ya, nice race. GG untuk semuanya. Benar-benar race penutup yang memberikan kesan mewah, bisa kita bilang. Dan tadi pun di after position sama juga, tidak duga-duga gitu battle akan seketat itu. Dan di M2PC kali ini juga luar biasa, strateginya benar-benar main, dan ya konsistensi dari semua rider juga luar biasa hebatnya. Ya, thank you untuk semuanya sudah bergabung di live chat. Tadi ada Om Rizky, Om Padlur, ada Ipman. Ipman nih harusnya apa tuh bela dirinya Ipman tuh Taichi ya, bukan Taichi ya Bang? Yang tinggi-tingginya begitu, Wing Chun. Nah, Ipman nih harusnya Wing Chun, tapi pengen balapan, gak apa, nanti mungkin bisa masuk di season berikutnya. Terus tadi ada siapa lagi? Om Ryusei juga sudah gabung di live chat. Ada Marin DP juga, thank you sudah bergabung setelah balapan ya, keren banget. Mungkin bakal dilihat juga nih nanti di race replaynya. Nah ini Om Rizky MP sama Fadlur masih menodong-nodong ke Ryusei supaya beliin gacoan gitu. Jadi kita bahas di Parferme mungkin. Ke Om Fadlur sama Om Rizky udah nitip pesan sama gue tadi, tolong ditagihin gitu. Itu dia, sekali lagi M2PC sudah berakhir, M2 Precision juga sudah berakhir, sudah ada di final round, dan kita juga sudah mendapatkan siapa champion di M2PC. Mungkin setelah kemarin di round 13-14 masih
panas banget ya, betul masih ketat sekali. Ya pada akhirnya Rusey berhasil menutup race hari dengan sangat luar biasa manis dan juga keluar sebagai champion kita di posisi yang victory juga gitu sebagai race winner di race hari. Jadi ya hari ini bisa dibilang KTM Day ya di final race kali ini, karena tadi yang finish di posisi pertama untuk M2PS juga KTM lulusan sprint, dan juga sekarang ada Rusey di KTM di posisi pertama M2PC. Dan ya sekali lagi ini dia untuk para fan kita, please welcome our top 3 rider. Ada Rusey, Om Ces, dan juga Michaelos yang sudah berhasil menyelesaikan race di posisi top 3. Kita akan langsung saja mulai bersama Om Michaelos yang hari ini finish di posisi ketiga. Selamat malam Om Michaelos. Selamat malam. Oke Michaelos, setelah absennya dari M2 PlayStation ya sayang banget tadi, tapi ya hari ini ada di M2 PC kembali lagi dan perebutan untuk posisinya benar-benar luar biasa banget. Kita lihat tadi sempat kayaknya agak ada sedikit trouble mungkin di awal-awal balapan sehingga harus patch down dulu, tapi pada akhirnya di tengah sampai akhir berhasil push dan akhirnya finish di posisi ketiga. Gimana nih Om, race hari ini bisa dibilang mungkin perebutan poinnya yang ya tipis-tipis banget ya di klasemen. Ya Om, thank you. Yang pertama congrats buat Rusey, udah juara mantep kan. Congrats. Dia tadi emang bener-bener gak bisa ngikut di PS juga gara-gara mati lampu. Gardu kebakar kan. Waduh. Gardu kebakar, jadi bener-bener tadi pas udah pada masuk-masuk baru lampunya nyala. Jadi nggak ada latihan sama sekali, jadi pas jalan komputer langsung main. Nah, gila. jadi masih terus baru bangun tidur juga karena lampu mati, bangun lampu nggak nyala-nyala, langsung main. Jadi muka-muka ngantuk nih main. Tapi keren sih untuk terakhir ini Rusey oke, PNJ juga on fire. Ya, congrats lah buat semua. Thank you juga buat Mei yang udah bisa bikin event kayak gini. Semoga tahun depan lebih ramai lagi lah. Lebih ramai, lebih banyak pendatang-pendatang baru, biar kita makin berkembang di dunia per e-sportan deh. MotoGP. Kita aja sih Om. Oke Michaelos, benar-benar race yang luar biasa sekali hari ini. Dan ya selamat juga sebagai champion di M2 PlayStation. Dan ya semoga aja kita bisa bertemu lagi di musim berikutnya, di event berikutnya yang semoga aja tidak akan kalah seru dari kalian. Sekali lagi selamat untuk posisi ketiganya, a well deserved race. Dan ya semoga aja kita ketemu lagi di next season. Thank you Michaelos. Thank you. Oke, tadi Michaelos yang hari ini finish di posisi ketiga. Dan kita langsung saja pindah ke posisi kedua bersama teammate-nya itu Om Ces. Selamat malam Om Ces. Tes, halo. Oke, halo Om Ces. Hari ini kembali lagi, kembali lagi di podium. Dan ya kita lihat tadi battle-nya sempat cukup luar biasa. Ada Boski, ada Michaelos, ada Rusey, dan ya cukup ketat sekali. Tapi nampaknya tadi di akhir-akhir udah memutuskan untuk page down aja, untuk stay di posisi kedua, dan pada akhirnya berhasil finish dengan solid di posisi kedua. Gimana Om tanggapannya untuk race kali ini? Iya. Ya malam semuanya, Om Lik sama Mas Haril. Tadi ya sempat fight di depan ya. Cuma mungkin salah load setup kali ya. Jadi ban belakang itu setiap pindah gigi bawaannya sliding gitu terus. Mungkin akhirnya daripada jatuh ya udahlah, santai aja. Sebenarnya pengen terakhir ini pengen yang seru-seru gitu loh. Fight sama siapa? Nggak taunya sudah. Kita lihat Mas main jauh. Mas Rusey setelah sama fight sama si Balsky jauh juga. Ya sudah, akhirnya ya pokoknya selamat aja sampai di finish akhir, nggak jatuh. Ya beberapa kali memang jatuh, hampir jatuh, jadi cuma ya selamat aja sih. Jadi ya saya juga makasih buat Om Lee dan teman-teman tim komite yang di panitia di Mei untuk penyelenggaraannya. Semoga depan kalau misalnya ada penyelenggaraan lagi dapat sponsor yang lebih besar dan jumlah pesertanya juga banyak, jadi lebih seru. Dan saya juga nggak lupa juga buat teman-teman RDST ya, latihan Mas Mike, beberapa kali latihan sama Mas Ari dan semuanya, Mas Biki. Terima kasih untuk supportnya selama kompetisi ini. Oke, dan selamat juga Mas Rusey. Jangan lupa traktirannya kopinya ya.
Sementara gitu Mas Ariel. Oke, Mencas, thank you banget. Hari ini race-nya sangat luar biasa. Dan ya, terima kasih juga sudah mewarnai race kita di 15 round kali ini. Ini sudah menjadi race penutup yang sangat luar biasa. Dan semoga kita akan ketemu lagi di next season atau mungkin di event nanti yang akan datang. Thank you, Mencas, dan juga selamat untuk Oke, dia hari ini itu ya. Dan sekarang kita berpindah ke yang di top hari ini. Berhasil mengunci gelar champion dan juga finish di poin pertama untuk race. Welcome, Ryusei. Selamat malam, Ryusei. Malam Om. Oke, Ryusei, sebuah season yang panjang sekali dari round 1 sampai 15 poin demi poin berhasil ditambahkan dan juga dikoleksi. Berapa race berhasil menjadi race yang dijuarai dan akhirnya di round ke-15 ini juga menjadi race yang sangat solid, berhasil finish di P1 dan juga menjadi champion di final round. Gimana nih perasaannya sudah menjadi champion di M2PC dan gimana nih tanggapannya untuk race kali ini yang kayaknya benar-benar solid sampai akhir dan ya berhasil finish di P1. Senang sih akhirnya bisa jadi juara setelah jadi runner up 3 kali di Mei Group 2 ini. Tapi ya untuk race-nya itu sebenarnya awalnya niatnya main aman aja, yang penting finish, soalnya kan cuma 9 orang yang main. Tapi setelah di turn 1 agak chaos, terus udah di depan ya sekalian aja lah main agresif sekali-sekali. Terus lap 2 lihat Balski itu langsung lap time-nya 1.32 kenceng banget tuh. Waduh. Terus dijabanin aja lah, ini duel agresif lah, main yang penting finish, udah pasti menang juga kan. Tapi akhirnya Balski jatuh juga, ya udahlah main aman setelahnya itu sampai finish. Ya kurang lebih gitu sih. Oke, itu dia Ryusei, nampaknya sudah penuh perhitungan ya di race kali dan ya pada akhirnya jadi konsistensi dan juga perhitungannya yang sudah dihitung matang-matang berhasil membawa ke podium dan juga berhasil mengunci title sebagai champion di M2PC. Sekali lagi selamat Om Ryusei untuk P1 dan juga gelarnya sebagai champion. Best of luck untuk season berikutnya, mungkin aja akan naik ke M1 dan kayaknya udah ini harus ngobrol-ngobrol sama Om Fadur dan juga Rizky MB ini tentang yang tadi disebut-sebut ya, mungkin tadi di live chat ada baca. Jadi sekali lagi selamat Om Ryusei untuk P1-nya, selamat juga untuk championnya. It has been a nice season, semoga aja kita bisa ketemu lagi di season berikutnya. Thank you Om Ryusei and congratulations. Oke, itu dia top trader kita sekali lagi Ryusei, Chess dan juga Michael yang berhasil finish di top 3 dan juga menutup race di M2PC. Waduh, mohon maaf kamera saya mati. Nah, itu dia. Jadi ya itu dia untuk 15 round kita di kelas M2, sebuah roller coaster yang luar biasa sekali, naik turunnya kita rasain. Mungkin bagi para rider juga yang merasakan secara langsung ya selaku pembalapnya turun ke track langsung. Ini sudah merasakan gimana mereka harus melewati setiap tantangan yang ada dari track yang berbeda dan juga rival-rivalnya yang tentunya semakin ngeri gitu. Tapi ya pada akhirnya ini dia untuk M2PC, Ryusei berhasil menjadi champion kita dengan poin akhir di 269 poin. Nice. Lalu kita berpindah ke posisi kedua, ada Michaelos dengan total 241 poin dan juga menutup top 3 di posisi ketiga ada AHD8 dengan 232 poin. Mengisi posisi keempat ada Chess dengan 222 poin dan juga RDP 49 menutup top 5 di posisi kelima dengan 194 poin. Fatboy mengakhiri musim kali dengan posisi ke-6 di 139 poin dan juga Hari Fardin di posisi ke-7 dengan 112 poin. Serta ada Beast, Ekosur 13 dan juga Balski di posisi 8, 9, 10 mengisi di 95 sampai 69 poin. Jadi untuk top 10 kita dan berpindah ke posisi 11 sampai dengan 13 yang dimana bisa kita lihat ada Sebastian Black 69, Lindo dan juga Lara yang ya sayang sekali di beberapa race terakhir tidak mengikuti balapan sehingga ya stay di posisi seperti ini. Itu dia untuk klasemen akhir kita. Ryusei sekali lagi selamat sudah memenangkan race hari ini dan juga sekaligus menjadi champion di kelas M2PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Selamat juga untuk Om Michael selalu tabrak lari di M2 PlayStation selaku champion kita juga nih di kelas M2 PlayStation. Dan berakhir sudah untuk pegelaran di kelas M2 Agung Tata Mandiri Championship 2023. It's been a long run untuk 15 round yang sudah kita laksanakan. Tapi
jangan lupa, waduh kenapa suara gue, jangan lupa kita besok masih ada kelas M1 di qualifying dan juga sprint, serta di hari Minggunya kita akan menyaksikan main race yang tentunya ini masih ada perebutan di kelas M1 PC. Ya, ini mungkin akan menjadi poin yang cukup sulit untuk diperebutkan di posisi pertama. Karena kalau nggak salah poinnya Tatego sama Andi Aul ini agak sedikit jauh gitu, jadi mungkin akan cukup keras untuk fight on di pertempuran demi mendapatkan gelar champion. Tapi ya itu dia untuk race kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir round ke-15 di kelas M2. Tapi jangan lupa kita masih ada M1, jadi jangan kemana-mana besok. Terus juga terima kasih untuk semua rider yang sudah tampil dengan sangat luar biasa di setiap balapannya. Kita melihat improvement demi improvement yang sangat-sangat real, sangat terjadi di setiap balapan yang disajikan dan juga dilewati. Terus juga terima kasih untuk seluruh kru di Motorsport Indonesia yang sudah bertugas dengan sangat maksimal. Terima kasih terutama untuk Om Fernandes selaku race director dan juga kamera director. Terus juga terima kasih tentunya untuk para sponsor yang sudah mendukung berjalannya event kali ini. Ada Agung Tahta Mandiri selaku sponsor utama kita di musim 2023 kali ini. Serta juga ada MGPI dan juga Indomotor Racing selaku media partner kita di musim kali ini. Dan ya itu dia untuk kelas M2 di Agung Tahta Mandiri Championship 2003 sudah selesai. Sekali lagi championnya selamat untuk tabrak lari dan juga Ryusei, dan juga selamat untuk semua rider yang sudah menyelesaikan 15 round penuh tantangan. Semoga aja musim depan kita bisa kembali lagi di kelas M2 dan kita akan kembali lagi besok di kelas M1 dan juga di hari Minggu untuk menutup race di Valencia. Pada dari itu mari kita istirahat dulu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga seluruh pihak yang terlibat. Kita bertemu lagi besok di qualifying dan juga sprint M1 PlayStation dan juga M1 PC. Jadi sehat-sehat terus semuanya, bahagia-bahagia selalu, and see you guys in the next race.